Bab 5 dan 6. Pelayanan yang memuaskan. Aston tidak membiarkan Ivana benar-benar datang sendiri ke sini. Dia bahkan turun dari atas ranjang tersebut dan menyambut. "Cantik," ucap Aston, satu kata yang membuat kedua pipi Ivana jadi bersemu merah. Mungkin satu kata itu terdengar biasa aja, tapi sekarang keadaan mereka sedang begitu intim. Membuat kata-kata itu terdengar begitu istimewa. Pujian yang seolah membuat Ivana merasa dia bukan hanya sebagai pemuas nafsu, tapi memang benar-benar diinginkan oleh Aston karena perasaan yang tulus. Kedua tangan Aston menangkup wajah Ivana, tangan besar itu menjadikan wajah Ivana terlihat begitu kecil. Saat Aston mendekat hendak mencium bibirnya, Ivana pun menutup mata. Tak berselang lama kemudian, disusul oleh lenguhan Ivana yang tak mampu dia tahan. Ucapnya lembut sekali. Entah sudah berapa lama mereka tidak bersama seperti ini. Sekarang rasanya semua rindu melebur menjadi satu. Saat tubuh Ivana jatuh ke atas ranjang, Aston menatapnya dengan sorot mata yang sayu. "Aku tidak ingin menikmatinya sendirian, ya," pinta Aston dan Ivana hanya mampu mengangguk. Dihentakkan Aston yang pertama saat menyatu, membuat pria itu merasa begitu puas. Karena semua rasa ini melebihi fantasinya selama ini. Apalagi desahan Ivana mampu dia dengar dengan nyata, menjadikan malam ini malam yang begitu indah. Semuanya masih terasa seperti mimpi bagi Ivana, apalagi saat dia melayang dalam kenikmatan. Hatinya bergemuruh, denyut yang begitu memabukkan di bawah sana. Sampai saat pagi tiba dan Ivana membuka mata, pemandangan pertama yang dia lihat adalah Aston yang masih tidur di sampingnya. Ternyata ini semua bukan mimpi, batin Ivana. Akhirnya, mulai bisa tersenyum kecil. Akhirnya bisa menerima semua yang terjadi padanya. Tidak apa-apa jika dia hanya dijadikan simpanan, yang penting Aston selalu berada di sampingmu. Tempat yang paling aman untuk Ivana. "Aku hanya perlu patuh, Aston pasti akan terus menyayangi aku," batin Ivana. Sekitar jam 8 pagi Ivana dan Aston baru keluar dari dalam kamarnya. Setelah penyatuan semalam Ivana tidak lagi merasa canggung, meskipun masih belum leluasa tapi sekarang dia sudah menerima jadi wanita simpanan Aston. Gloria juga sudah mengetahui hubungan mereka. Ivana pikir dia pun harus memiliki hubungan yang baik dengan wanita itu. "Akhirnya kalian keluar juga. Kupikir akan terus mengurung diri di dalam kamar," ucap Gloria yang sejak tadi sudah berada di ruang tengah. Dia memang sengaja menunggu untuk melihat bagaimana bentuk Ivana pagi ini. Ternyata di leher wanita itu begitu banyak tanda merah, belum lagi bibirnya nampak terluka kecil, padahal seingatnya kemarin bibir itu baik-baik saja. Menyadari bahwa semalam mereka berdua menghabiskan malam yang panas membuat Gloria merasa geram. Terus mempertanyakan di dalam hati kenapa bukan dia yang berada di posisi itu. "Jangan mengintimidasi Ivana, aku sudah memintanya untuk menganggapmu sebagai adik," balas Aston tanpa ada basa-basi. Dengan kikuk Ivana coba tersenyum pada Gloria dan langsung disambut senyum pula oleh istri Aston tersebut. "Haruskah aku memanggilmu Kak Ivana?" tanya Gloria. "Tidak perlu, panggil saja namaku," balas Ivana dengan jantung yang berdegup. Gloria terlihat sangat menawan, membuatnya merasa minder. Padahal Aston sudah memakaikannya pakaian branded, perhiasan yang berkilau. Namun hati dan mentalnya masih belum pulih total. "Tuan," panggil Deon yang tiba-tiba datang ke sana. Deon adalah asisten pribadi Aston. "Tunggu aku di ruang kerja," balas Aston pada sang asisten. "Ada yang harus aku bicarakan dengan Deon. Gloria akan mengantarmu ke meja makan. Nanti aku akan menyusul," ucap Aston, bicara seraya mengelus kepala. Ivana dengan lembut, bahkan mengelus sampai ke pipinya pula. Perlakuan lembut dan secara terang-terangan yang membuat Ivana makin merasa bahwa dia istimewa. Semakin yakin bahwa di antara Aston dan Gloria, memang tidak ada apa-apa selain pernikahan bisnis. Setelah Aston pergi Ivana langsung menatap ke arah Gloria, melihat senyum di bibir wanita itu yang telah menghilang. "Ivana Lurin,
Jangan terlalu besar kepala dengan semua perlakuan Aston. Dia memang seorang Casanova andai kamu lupa, yang setelah bosan dengan mainannya dia akan langsung membuangmu, ucap Gloria. Kalimat panjang yang membuat kepercayaan diri Ivana kembali menghilang. Dia pikir mereka bisa menjadi teman, tapi ternyata lagi-lagi angan-angannya terlalu tinggi. Dari kata-kata Gloria, Ivana langsung bisa menangkap bahwa wanita itu sebenarnya tidak menerima keberadaannya di sini. Tapi posisinya juga lemah, karena pernikahannya dengan Aston hanya pernikahan bisnis, hingga dia tak mampu menguasai pria itu. Sebagai wanita simpanan, kamu harus tahu diri. Bersembunyilah agar orang lain tidak mengetahui status hinamu itu, ancam Gloria, bicara dengan penuh penekanan. Dia tak ingin Ivana besar kepala, sampai merasa bahwa Aston adalah miliknya. Karena meskipun dia tidak diinginkan tapi nyatanya, Aston adalah suaminya. Mendengar kata-kata itu, Ivana hanya mampu menelan ludah kasar. Sebelum akhirnya mengumpulkan semua keberanian untuk bicara. Aku hanya akan bertindak sesuai dengan perintah Aston, bukan perintahmu, ucap Ivana. Sebenarnya dia merasa sangat takut. Tapi Ivana sadar, dia tak boleh selamanya bersembunyi dari rasa ketakutan ini. Mungkin harga dirinya telah hilang, tapi yang mampu mengangkat wajahnya hanyalah dia sendiri. Yang bisa menghentikan orang-orang untuk meremehkannya hanyalah dia sendiri. Karena itulah sekarang Ivana mulai memberanikan diri untuk buka suara. Apa? Dasar jalang. Kesal Gloria, dia mengangkat tangan kanannya hendak menamparkan Ivana. Namun dengan cepat Ivana menahan tangan tersebut. Jangan menyakiti aku, karena Astonlah yang akan membalasmu, ucap Ivana. Setelah mengucapkan kata perlawanannya, Ivana segera melepaskan tangan Gloria. Tak ingin berlama-lama dalam perdebatan ini, akhirnya Ivana pilih untuk pergi menuju meja makan seorang diri, namun Gloria sungguh tak terima diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita hina. Dia menyusul langkah Ivana dan segera menjambak rambut wanita itu. Ahak, pekik Ivana yang merasa kesakitan. Nona, lepaskan Nona Ivana, cegah seorang pelayan. Seluruh pelayan di rumah ini adalah anak buah Aston, jadi mereka tidak merasa berat sebelah pada dua wanita sang tuan. Beberapa pelayan pun kemudian datang untuk menghentikan perkelahian tersebut. Membuat Gloria makin merasa kesal. Urusan kita belum selesai, ucap Gloria dengan penuh amarah, lalu pergi dari sana dan meninggalkan Ivana dengan para pelayan. Nona, apa Anda terluka? Tidak Bi, aku baik-baik saja. Terima kasih karena telah memisahkan kami, balas Ivana. Nona tidak perlu merasa sungkan, Tuan Aston sudah memerintahkan kami semua untuk melayani Anda. Mendengar hal itu Ivana jadi kembali tersenyum, namun belum sempat dia merapikan rambutnya sendiri Aston sudah lebih dulu datang menghampiri. Ada apa? Tanya Aston, dia juga heran melihat Ivana dikelilingi oleh para pelayan. Tidak ada apa-apa, kamu sudah kembali. Ku pikir akan lama, balas Ivana. Tatapan Aston kemudian tertuju ke arah salah satu pelayan, ingin mendengar apa yang terjadi dari mulut pelayannya. Nona Ivana dan Nona Gloria terlibat perkelahian. Kami akan menyiapkan CCTV jika Anda ingin melihat, jelas pelayan tersebut. Tidak perlu, tidak usah diperpanjang. Aku yang salah, maafkan aku tidak akan mengulangi hal semacam ini lagi, mohon Ivana. Mendadak jadi sangat takut jika dia akan disalahkan. Ivana tidak ingin membuat Aston marah. Para pelayan perlahan mundur meninggalkan keduanya dan Aston segera merapikan rambut Ivana yang terlihat sedikit berantakan. Maaf, kupikir Gloria tidak akan bertindak sejauh ini, ucap Aston. Katakan, kamu ingin tinggal di mana? Ku belikan rumah baru atau di apartemen yang dulu? Tawarnya pula. Aston membawa Ivana kembali untuk dia manjakan. Dia pikir rumah ini adalah tempat yang paling nyaman, tapi ternyata tidak. Ternyata Gloria masih terus bersikap semaunya. Bolehkah aku keluar dari rumah ini? Kamu tidak akan takut jika aku kabur? Tanya Ivana,
memastikan. Jangan coba-coba untuk kabur. Ivana lantas memeluk Aston dengan erat, sangat erat. Tidak, aku tidak akan pernah pergi darimu. Izinkan aku tinggal di apartemen saja. Setelah sarapan kita akan pergi, balas Aston. Yang juga membalas pelukan wanitanya. Semalam Ivana telah membuatnya sangat puas, jadi apapun keinginan wanita ini sekarang akan dia turuti. Saat Ivana sedang bersiap pergi, Aston mendatangi Gloria di dalam kamar wanita itu. Kenapa datang? Ingin menegurku tentang perkelahian tadi. Tanya Gloria, dia tahu maksud kedatangan Aston ke dalam kamarnya. 6 bulan lagi aku pastikan proyek kerjasama di antara keluarga kita akan berakhir dan saat itu juga aku akan menceraikanmu, balas Aston. Pekik Gloria, dia tidak mau mendengar ucapan tersebut. Mereka telah menikah selama 7 bulan dan selama itu pula Aston sekalipun tidak pernah menatap ke arahnya. Aku bukan adikmu, aku bahkan sangat mencintai kamu. Jadikan aku simpanan juga, sentuh aku juga, pekik Gloria. Cukup Glo, aku selalu bisa memaafkanmu mengingat hubungan baik di antara keluarga kita, jadi jangan bersikap keterlaluan, balas Aston. Dia kemudian keluar dan langsung menutup pintu. Sementara Gloria hanya mampu berteriak di dalam kamarnya, berusaha meluapkan perasaan yang mengganjal di dalam hati. Usahanya percuma karena perasaan mengganjal itu tak pernah benar-benar hilang dari dalam hatinya. Keluar dari rumah ini Ivana bisa tersenyum semakin lebar, rasanya baru menemukan jalan baru di antara hubungannya dengan Aston. Seperti bisa menghirup udara segar setelah lama terkurung dalam sangkar. Merasa dicintai meskipun Aston tak pernah mengungkapnya. Kamu terlihat senang sekali, ucap Aston. Mobil yang mereka naiki sekarang sudah berada di jalan raya, melaju menuju apartemen. Terima kasih, balas Ivana singkat, tersenyum dengan begitu manis. Semua hutang keluargamu sudah lunas, jangan merasa takut lagi untuk menunjukkan diri di kota ini. Terima kasih, balas Ivana lagi. Bagaimana jika mulai bekerja di perusahaanku? Aku juga tidak ingin kamu merasa bosan jika terus mengurung diri di dalam apartemen. Bolehkah? Tentu saja, aku akan mengatur agar kamu bisa jadi sekretaris pribadiku. Jangan, jadikan aku karyawan biasa saja. Karyawan kontrak pun tidak apa-apa. Jika itu keinginanmu, maka akan aku kabulkan. Terima kasih, balas Ivana lagi. Sampai 3 kali dia mengucapkan kata tersebut. Dan Aston membalasnya dengan satu kecupan panjang. Kap.